Baik, pertemukan di sini saya Dodi Syaputra. Di sini saya dengan nama lengkap dari Syaputra, nomor NIM 23515104020. Di sini saya membuat program tentang administrasi bengkel, awalnya untuk spare part masuk, spare part keluar, lalu saya kembangkan untuk service juga. Sayangnya tapi belum bisa update sama delete, cuman bisa read sama create. Jadi di sini ada beberapa kelas, ada kelas admin. Kelas admin ini ada beberapa ini, cuman kelas admin ini tidak terpakai ternyata, maaf saya lupa. Di sini ada kelas controller, controller untuk JavaFX-nya. Ini saya gunakan untuk beberapa scene, scene login sama scene scene yang service. Terus habis itu ini controller boom, saya buat sendiri karena saya mau ada greetingnya, halo user. Di sini ada beberapa atributnya, pelengkapnya untuk ininya, JavaFX-nya. Di sini ada controller service data in. Di sini sama seperti yang lain, ada initialize, exit button, yang actionnya nanti kemana, lalu di submit buttonnya ini, ada dia ini melakukan service dengan memanggil do service. Do service ini dari class services. Gitu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut setelah itu. Lalu di sininya saya ada history panel. History panel ini untuk pindah scene juga, ini untuk pindah, ini untuk submit, ini ada untuk pindah scene, lalu ini untuk initialize, di sini untuk saya memakai combo box agar keluar list pilihannya. Lalu di sini ada array untuk isi dari combo box. Di sini ada atribut seperti label, choice box, text field, button, dan lain-lain untuk keperluan JavaFX. Di sini juga ada saya memakai class services. Di sini juga ada ininya apa namanya, memanggil, maaf, untuk get time-nya untuk memanggil ini begitu. Lalu di sini service history ada juga, sama seperti yang lain. Di sini ada observable list, saya gunakan untuk tabel view, terus per kolom-kolomnya. Jadi di sini ada combo box, saya pakai combo box, saya di sini pakai SQL juga, saya gunakan SQL. Di sini juga ada array urutannya, jadi kayak dia ini mau sort by urutan merek, tanggal, ataupun apa. Ada exit panel, home panel, ada tabel kolomnya di sini, kelasnya, lalu sama tipe datanya di sini. Lalu ada ini, initialize ini, dengan initialize ini untuk saya get item dulu untuk itunya. Terus saya memanggil metode get history. Get history ini untuk mengambil data yang sudah ada ini. Jadi saya akan select from tablet motor service. Lalu di sini ada untuk ini. Jadi ini nanti untuk sort by-nya. Di sini ada kayak combo box-nya. Kalau dia belum milih, dia akan menunjukkan ini. Kalau dia udah milih, akan menunjukkan ini. Milih yang mananya. Ini ada parameternya, value-nya sesuai apa tidak. Lalu di sini ini mengikuti kelas dari kelas service ini. Jadi namanya berbeda di sini. Lalu untuk refresh ini, maaf, belum saya hapus. Di sini tidak terpakai. Lalu ini ada untuk pindah scene seperti yang lain. Lalu kita lanjut ke controller service word. Di sini ini untuk data service masuk. Di sini ada connection buat SQL, ada local date time untuk mendapatkan waktu terbarunya waktu data masuk. Terus ada tabel ini, tabel view sama tabel kolom. Setelah itu ini ada array untuk masuk ke jenis ini masuk ke kerjaan di sektor mesin, apa sasis, electrical, wheels gitu. Lalu jenis kerjaan ini untuk dia ini bagian mana sih? Bagian engine, chassis, electrical, atau wheels. Lalu ada initialize ini jenis kerjaannya masuk ke ininya tadi, combo box-nya. Terus habis itu ini kita untuk tabel view-nya.
Lalu ini juga untuk tabel view, tiga ini. Lalu kita ada getworks. Jadi getworks ini gini, getworks ini kita akan eh, jadi awalnya ini getworks ini akan terjadi kalau jenis kerjaan sama kerjaan tidak kosong. Itu gimana maksudnya? Jadi gini, kan ada kerjaan dulu. Kerjaan nanti orangnya milih apa? Lah, setelah kerjaan ini, kerjaan get item, set all node array. Nah, nanti kita cek jenis kerjaannya ini value-nya apa sih gitu. Nanti value-nya misalnya engine, maka otomatis kita akan add all mesin gitu tuh. Kita tambahkan ini mesin gitu. Nah, setelah mesin, nantinya itu lanjutannya ada di sini GetWorks ya, di GetWorks ini. Nanti nanti jenis kerjaannya nanti get value, get now, get items begitu. Lalu ini ada pindahin di sini ada submit button, submit buttonnya kita submit ke SQL, kita kita create bisa di create sepertinya begitu. Lalu untuk ininya apa namanya, kita connect ke SQL. Setelah kita connect ke SQL, lalu di sini ada ininya perintahnya. Jadi ada call, string SQL, statement, execute SQL. Lalu di sini ada historic panel. Ya, ini untuk pindahin juga. Kita beralih ke controller spare part page. Ini untuk spare part page-nya. Saya singkat saja sama seperti yang lain. Saya juga pakai connection di sini nih untuk meretrieve data. Di sini nih, maaf, bukan retrieve data tapi memasukkan data. Begitu, jadi insert into ini nih, submit button, jadi nanti ada submitnya gitu tuh. Ini main ini untuk menjalankan programnya, cukup singkat untuk di main hanya begini saja. Lalu untuk di sininya, part ini sebenarnya tidak terlalu terpakai ternyata ya. Cuman cuman kita bisa mereturn ID part juga ya dari sini begitu. Lalu untuk parts ini tidak terpakai seingat saya lupa. Service ini terpakai dengan datetime format. Kita ada datetime-nya kapan masuknya. Saya ada beberapa konstruktor juga di sini. Lalu singkat saja, lalu ini ada services yang tadi saya pakai di controller, ada di controller beberapa tadi. Maaf ini tidak terpakai. Oke, lalu lalu kita bisa ke user. Di user ini untuk set usernya. User sini awalnya aja untuk menampung wadah usernya gitu. Jadi makanya nanti ada setup sukses kalau kita run. CSS-nya ini sebenarnya untuk background-nya, untuk palette warnanya. Terus font CSS ini awalnya mau saya buat import font, tapi sayangnya agak error untuk scene setelah login page. Lalu ada historic page, ini efek efek XML-nya. Di sini efek XML-nya. Lalu ada ini juga home page, ada login page, ada service data ya. Ini, oke baik. Sepertinya langsung saya run saja. Apabila kita run akan seperti ini. Nah, ini. Yang mana tadi? Ini. Jadi saya akan masukkan email di sini yang disuruh email ditemukan. Jadi di sini ada ini. Nah, ini kan ada user root, terus kita masukkan passwordnya admin. Nah, terus kita login, udah masuk, kita masuk ke spare part. Spare part kita cek dulu di sini. Di sini masih ada pada select from spare part. Setelah kita select part, di sini udah ada 4 spark plug. Kita coba masukkan kampas rem, misalnya kampas rem, mereknya Denso misalnya, lalu ada tipenya Fortuner gitu misalnya, terus jenisnya di sini misalnya wheels, kita pakai W, lalu part numbernya misalnya kita acak aja, lalu ada harganya 200.000 misalnya, atau 2 juta, lalu ada stoknya kita masukkan 20, kita submit, kita cek di sini. Belum belum masuk ternyata.
Maaf, saya akan diklik saja kalau gitu. Part numbernya begini, ya ini 957. Kita ini, habis itu kuantitinya kita kurangin berapa? 4. Submit, update sukses. Lalu di sini kita cek, oke, stok kosong. Kita memasukkan, misalnya kita masukkan yang ini, spark plug. Mereknya Denso, tipenya 985, 904. Habis itu ini wheels, maaf, power. Part numbernya itu ini, harganya 60.400.000, misalnya stoknya 20. Kita submit. Oh maaf, jadi part numbernya saya keliru. Untuk part number ini hanya small integer. Oke, di sini terlalu banyak sepertinya. Nah, insert success. Insert success. Setelah itu kita cek, oke, nambah di sini. Spark Denso 6 juta harganya. Lalu setelah itu kita bisa beralih ke yang ini, masuk mobil masuk misalnya. Misalnya kita ada BMW-nya ini, lalu ada modelnya 32, misalnya kita mau pakai 520, habis itu kita pakai kode mesinnya ini yang B58, kita jenis mesinnya ada bensin, lalu sisi mesinnya misalnya 3000 cc, kita submit. Di sini kita ada tabel list pekerjaannya dulu, misalnya engine kita pilih tune up, lalu kita juga ada pekerjaan wheelsnya, yaitu ganti kampas remset. Habis itu kita, oh iya, kita juga ganti oli ternyata. Kita pilih ganti oli set itu. Lalu ini kalau kita cek di sini, ini masih belum ada. Ini masih belum ada. Nah, masih belum masuk yang terbaru. Tapi pada saat kita submit, jebret, ini akan masuk harusnya. Kalau tidak masuk, saya juga heran. Nah, masuk. Ini sudah masuk. Sisi mesin belum saya isi, saya lupa tadi. Tadi buru-buru, lalu setelah itu kita bisa lihat yang sudah servis ini. Nah, ini yang sisi mesin kosong ini tadi yang baru. Ini data saya ada yang sebelumnya tanggal 10. Beberapa saya sudah masukkan di sini. Ini tidak urut masih kan. Jadi kalau misalnya kita mengurutkan berdasarkan merek, ini akan muncul berdasarkan merek begini. Terus kita mengurutkan berdasarkan tanggal. Ini sesuai tanggal. Di mana yang tadi paling bawah. Lalu berdasarkan jenis kerjaannya. Ini berdasarkan jenis kerjaan, engine, wheels. Lalu berdasarkan kerjaannya. Nah ini ganti kampas, ganti oli, terus tune up begitu. Lalu saya rasa cukup dari sini kita bisa keluar. Jebret. Terima kasih sudah mengikuti videonya sampai saat ini. Saya Dudi Syaputra mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf banyak kekeliruannya. Di sini saya harap penjelasan saya dapat diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.